Yau, 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 yau. Shua. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat berjumpa di kelas seni budaya bersama saya, Miss D. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Ya, hari ini kita bertemu lagi dengan sebuah materi baru. Saya ingin membagikan kepada kalian tentang ragam hias. Teman-teman, kalau kalian penasaran apa itu ragam hias, kalian bisa saksikan cuplikan berikut ini. Selamat belajar. Halo, selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Miss D. Hari ini kita akan membahas sebuah materi baru, yaitu ragam hias. Pada bab ini kita akan belajar beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, saya akan mengajak kita semua untuk belajar mengenai prinsip menggambar ragam hias. Setelah itu, kita akan belajar mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari ragam hias. Lalu saya akan ajak kita semua untuk menelaah media apa saja atau bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin menggambar ragam hias. Lalu masuk ke sebuah prosedur atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan ketika kita ingin menggambar ragam hias. Gimana? Sudah penasaran? Wah, ayo teman-teman, saya ajak kita semua untuk explore mengenai ragam hias. Seni adalah sebuah ciptaan atau hasil karya dari seseorang yang memiliki nilai keindahan, sehingga seni tersebut dapat menimbulkan perasaan emosional yang positif bagi penikmatnya. Seni itu indah. Saya dapatkan quote ini dari Ensiklopedia Indonesia. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu prinsip. Saya akan ajak teman-teman sekalian untuk menelaah lebih lanjut mengenai apa itu ragam hias dan apa itu pola ragam hias. Jadi, ragam hias itu pada awalnya diambil dari bahasa Yunani, yaitu ornare. Ornare ini memiliki arti hiasan atau menghias. Lalu, sesuai dengan perkembangannya, di Indonesia ragam hias disebut juga sebagai ornamen. Ornamen sendiri memiliki arti yang tidak beda dengan ornare tadi, yaitu hiasan atau menghias. Ragam hias adalah sebuah konsep visualisasi dalam suatu karya kerajinan atau seni dengan tujuan menghias dan memperindah karya tersebut. Jadi teman-teman, ketika kalian menggambar sesuatu atau sebuah objek lalu kalian menghiasnya, nah itu adalah bagian dari ragam hias. Tujuan dari ragam hias. Yang pertama, ragam hias ini berfungsi untuk menghilangkan kekosongan pada permukaan karya seni. Teman-teman pernah sadar nggak ketika kalian menggambar dan hanya fokus kepada satu objek saja, lalu di sekeliling objek tersebut masih banyak space yang kosong? Nah, bila kalian sudah bisa atau sudah paham mengenai ragam hias lalu mempraktekannya, lalu kalian membuat ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan di sekeliling objek utama, maka kalian sudah berhasil melakukan ragam hias, lalu berhasil menghilangkan kekosongan pada permukaan karya seni yang kalian bikin. Lalu fungsi yang kedua atau tujuan yang kedua yaitu meminimalisir sifat monoton dari karya seni. Teman-teman pernah sadar gak waktu kalian menggambar benda, lalu kalian melakukannya berulang-ulang, dan akhirnya kalian merasa bosan sendiri, betul? Atau kalian merasa monoton. Nah, ada satu clue untuk kalian semua supaya tidak monoton atau tidak bosan. Coba deh tambahkan ragam hias atau ornamen-ornamen hiasan di sekeliling objek utama tersebut. Saya yakin kalian tidak akan monoton atau bosan. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah memperindah tampilan dari karya seni. Yang keempat, menambah
nilai jual. Percaya atau tidak percaya, hal ini benar-benar terjadi. Saya kasih contoh ya teman-teman. Ketika saya menjual sebuah tote bag dengan bentuk yang polos atau motif polos, harga tote bag tersebut hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 saja. Tetapi ketika tote bag tersebut saya tambahkan ornamen atau saya tambahkan hiasan atau gambar, harga tote bag tersebut bisa melambung tinggi dari sekitar 30.000 sampai bisa mencapai 60.000 rupiah. Nah, ini adalah sebuah kunci bisnis loh teman-teman. Bila kalian ingin membuat produk-produk yang kalian jual tampak menarik, coba praktekkan ragam hias atau coba kalian buatlah ragam hias pada produk tersebut. Saya yakin harganya akan berubah dan jauh lebih tinggi daripada harga awalnya. Selamat mencoba! Pada halaman sebelumnya, kita sudah belajar dan kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan ragam hias. Sekarang saya mengajak kita semua untuk belajar mengenai pola ragam hias. Lalu apa bedanya Miss antara ragam hias dengan pola ragam hias? Kita simak baik-baik di sini ya. Pola ragam hias adalah ragam hias yang dibuat secara berulang-ulang dan dibentuk menjadi sebuah susunan yang indah. Nah, itu disebut juga dengan pola ragam hias. Sampai sini mengerti ya perbedaan di antara keduanya? Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis. Saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui macam-macam ragam hias dan macam-macam pola ragam hias. Masuk ke motif dulu ya teman-teman. Motif apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat ragam hias? Saya masukkan ada 4 motif di sini teman-teman. Yang pertama yaitu flora. Tahu dong flora itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua saya masukkan fauna. Fauna itu apa? Fauna itu hewan. Lalu yang ketiga yaitu motif geometris. Motif geometris ini bisa berbentuk garis, bisa berbentuk titik atau bangun ruang. Lalu yang keempat yaitu motif figuratif. Figuratif di sini bisa berbentuk manusia. Setelah kalian mengerti apa aja yang bisa kita gunakan sebagai motif dari ragam hias, saya akan ajak kalian juga untuk mengerti penerapan apa saja yang bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat pola ragam hias. Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di halaman ini adalah perkembangan ragam hias menjadi pola ragam hias. Kalau kalian perhatikan, kalau kita berbicara tentang motif ragam hias, pasti gambarnya hanya satu saja. Tapi kalau pola, dia pasti bentuknya berulang-ulang dan dibuat dengan susunan yang rapi. Oke, kita akan bahas ya teman-teman, pola ragam hias apa saja yang bisa kita gunakan. Pola yang pertama yaitu flora. Flora berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Dan yang spesial dari pola ragam hias flora ini, dia berdiri secara independen. Dia tidak bisa digabungkan dengan pola ragam hias lainnya. Lalu saya lanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua yaitu pola fauna. Pola fauna di sini saya angkat medianya atau objeknya adalah hewan. Nah, yang berbeda dengan pola yang ada pada flora, pola fauna ini bisa meminta bantuan atau bisa dimix dengan pola ragam hias flora untuk membuat hiasan
dari pola ragam hias fauna. Kita akan masuk ke lanjutnya, yaitu pola ragam hias geometris. Pola ragam hias geometris ini saya gabungkan antara garis dan setengah lingkaran, lalu saya susun menjadi bentuknya seperti susunan-susunan yang rapi seperti ini. Nah, sama seperti pola ragam hias fauna, pola ragam hias geometris pun bisa minta bantuan atau bisa dimix dengan pola ragam hias flora. Kita lanjut ke pola ragam hias figuratif. Pola ragam hias figuratif saya pilih bentuknya adalah manusia dan saya susun dengan banyak sekali manusia-manusia di sini, dan saya hanya membedakan dengan rupa warnanya saja. Oke. Dan bila figuratif ingin meminta bantuan flora, maka figuratif pun bisa menggunakan pola ragam hias flora untuk membuat hiasannya. Jadi teman-teman sudah mulai paham ya, untuk 3 jenis pola ragam hias seperti fauna, geometris, dan figuratif bisa meminta bantuan atau dimix dengan pola ragam hias flora. Sedangkan pola ragam hias flora tidak bisa atau dia berdiri sendiri secara independen, tidak bisa digabungkan dengan pola ragam hias lainnya. Masuk pada sesi yang ketiga, yaitu media. Saya akan ajak kita semua untuk melihat bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita ingin menggambar ragam hias. Saya membagi menjadi 3 hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, saya akan bahas mengenai bidang gambar. Bidang gambar yang perlu kita siapkan atau yang bisa kita gunakan adalah kertas gambar A3, kain kanvas, kaca, triplek, atau tembok. Lalu, pada bahan pewarna, kita bisa gunakan pensil HB atau 2B, pensil warna, krayon, cat air, cat poster, cat akrilik, cat minyak, tinta bak, atau spidol warna hitam. Lalu, alat-alat menggambar apa saja yang kita butuhkan? Kita bisa menggunakan penggaris, jangka, kuas, atau palet. Pertanyaan kalian pasti seperti ini, Miss, lalu bagaimana dengan kami yang kelas 7? Bahan apa yang akan kita gunakan untuk membuat proyek kita ke depan? Yes, untuk membuat proyek kalian ke depan, kita akan menggunakan bidang gambar yaitu kertas gambar A3, bahan pewarna seperti pensil HB atau 2B, dan spidol warna hitam. Lalu alat menggambar berupa penggaris dan jangka. Siapkan ya teman-teman untuk proyek ini. Sesi yang keempat atau sesi yang terakhir, kita akan membahas mengenai prosedur, langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menggambar ragam hias. Sebelumnya, ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin menggambar ragam hias. Yang pertama, kalian perhatikan pola bentuk ragam hias yang ingin kalian gambar. Jadi kalian harus tentukan dulu pola mana yang akan kalian gunakan dalam proyek tersebut. Apakah dia flora, fauna, geometris, atau figuratif. Kalian harus pilih dan tentukan terlebih dahulu. Lalu hal yang kedua yaitu persiapkan alat dan media gambar. Pastikan kalian sudah lengkap peralatannya sebelum kalian mengerjakan proyek tersebut. Kenapa? Supaya kalian bisa lebih efisien dalam waktu pengerjaan proyek tersebut. Lalu yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat.
Misalnya, ini banyak kesalahan yang sering kalian gunakan. Ketika kalian membuat gambar pada kertas ukuran A3, seringkali saya temukan objek tersebut atau objek gambar yang kalian buat lebih kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan ukuran kertas yang ada. Atau ada juga sangat besar sampai akhirnya kertasnya tidak cukup. Teman-teman, belajarlah untuk menerapkan proporsi dan komposisi dengan baik. Tentukan ukurannya, pastikan semuanya seimbang, sehingga satu kertas yang kalian gunakan dapat difungsikan dengan baik. Lalu yang keempat, pembuatan awal sketsa dengan menggunakan pensil. Percayalah teman-teman, sampai saat ini, saya pun ketika menggambar masih menggunakan pensil terlebih dahulu. Lalu yang kelima, lakukanlah pewarnaan. Biasakan gunakan pewarnaan gradasi. Tujuannya supaya kalian belajar di mana kalian bisa meletakkan bayangan, di mana kalian bisa meletakkan cahaya. Lalu yang keenam, berikan penebalan dengan menggunakan spidol agar pola lagam hias dapat terlihat dengan jelas. Baiklah, kita akan masuk ke prosedur pembuatan pola ragam hias. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Step yang kedua, menentukan tema dari ragam hias. Step yang ketiga, menentukan teknik dari menggambar tersebut. Step yang keempat, menggunakan bidang ragam hias. Lalu step yang kelima, membuat sketsa ragam hias. Step yang keenam, mewarnai ragam hias. Lalu step yang ketujuh, penyelesaian akhir. Pastikan teman-teman mengikuti langkah-langkah atau prosedur pembuatan ragam hias seperti ini untuk mencapai gambar yang maksimal. Seni adalah sebuah keindahan yang dapat kita nikmati. Teman-teman, saya mau ngajak kalian semua untuk lebih rileks, untuk lebih santai, dan untuk lebih fun ketika kalian mengerjakan proyek-proyek seni ini. Kenapa? Karena memang seni itu adalah hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, saya ingin kita semua bisa lebih enjoy. Ayo teman-teman, mari kita bersenang-senang. Dengan ini, materi mengenai ragam hias telah selesai kita pelajari. Mari teman-teman kita mengerjakan proyeknya dengan senang ya. Lalu bila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan langsung kepada saya di WA grup seni budaya kita, atau ke IG saya yaitu @lydia_johari, atau IG yang satunya lagi @7joharilydia, maupun ke Facebook saya Johari Lydia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian masih belum paham. Ya, sampai sini saya berdoa supaya kita semua tetap semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatan kalian. God bless you all. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih mengerti apa yang dimaksud dengan ragam hias? Saya berharap kita semua bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti. Teman-teman, bila kalian masih bingung apa itu ragam hias dan bentuknya seperti apa, kalian bisa cek atau kalian bisa lihat di baju batik kalian. Nah, gambar-gambar yang ada pada baju batik kalian itu adalah bagian dari pola ragam hias. Dan pola ragam hias itu bisa bergambar macam-macam teman-teman. Masih ingat ya? Bisa bentuknya adalah flora, bisa bentuknya fauna, bisa bentuknya figuratif, dan bisa juga bentuknya geometris. Nah teman-teman, saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi sama kalian semua, bisa share pengetahuan ini dengan kalian semua. Saya berharap hal ini bisa membantu kita untuk belajar lebih mendalam mengenai ragam hias. Oke, dengan ini pelajaran kita hari ini selesai. Teman-teman, saya sekali lagi bersyukur untuk hari ini. Saya berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat,
semangat, tetap ceria, dan jaga kesehatan kalian semua. God bless you.